Oke, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan sehingga alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang kesekian kalinya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini mari sama-sama sebelum kita mulai pelajaran kita sama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar ada bermanfaat. Oke, semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi anak-anak sekalian, sebelum Pak lanjut, Pak absen dulu ya. Ya. Oke, jadi sebelum lanjut Pak absen dulu ya, nama-nama. Pertama Nazwar, Anggita, Hadir Pak. Intan Cahyanti, Pak. Andriani, Hadir Pak. Siti Nur Intan Takano. Hadir. Oke, anak-anak sekalian. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita berikan materi tentang bab 3 ya, tentang kejujuran dan perilaku jujur atau mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Adapun mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu peserta didik. Peserta didik meyakini bahwa kejujuran adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai keimanan. Bisa kelihatan semua? Bisa dengar semuanya Pak juga? Ya, alhamdulillah. Ya, gitu dulu. Oke, sebelum lanjut ya, Pak mau bertanya kepada kalian mengenai kejujuran ini, mengenai materi kejujuran ini. Siapa yang bisa memberikan respon tentang materi tentang kejujuran ini? Satu orang aja. Saya Pak. Oh, begini. Saya Pak, karena jujur itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi betul ya dikatakan oleh teman kalian, berikan tepuk tangan dulu. Dimana kita membahas tentang jujur pada materi kali ini, karena jujur itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dimana jujur itu adalah jadikan jujur sebagai fondasi atau tolak ukur kalian berada di lingkungan masyarakat. Karena di mana-mana kejujuran itu sangat dibutuhkan. Dan kejujuran itu adalah ujung tombak di mana kalian berada. Karena orang yang jujur pastinya akan selalu dicari oleh siapapun. Karena kejujuran bermanfaat bagi kalian dan dimanapun kalian berada, kejujuran itu pasti akan dibutuhkan dan berusaha untuk tetap jujur dimanapun kalian berada. Oke, untuk ini berikan kalian kesempatan ya, untuk membaca materi masing-masing agar nanti setelah itu Pak bagikan kelompok untuk diskusi atau membagikan materi masing-masing kalian satu kelompok untuk kalian diskusikan nanti. Oke, silakan. Oke, buka di materi. Oke, jadi tadi sudah ini ya, sudah dibagi kelompok ya. Untuk itu di sini Pak akan bagi materi kalian ya berkelompok. Untuk kelompok
materinya tentang pengertian kejujuran dengan pembagian sifat-sifat jujur. Sampai di halaman 38 yang contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW itu tidak usah ya. Kemudian kelompok 2 yang sana, kelompok 2 dari halaman 39 Quran surah Al-Maidah sampai di kandungan Quran surah At-Taubah halaman 40 ya. Mengenai kelompok 3 di hadis dari Abdullah bin Mas'ud sampai dengan selesai. Boleh? Boleh ya? Oke. Oke, Pak, silakan kelompok 1 yang siapa yang baca materi? Oke, silakan bacakan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi tentang memahami makna kejujuran. 1. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kazibu. Secara istilah jujur as-sidqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. Dan 4. Sesuatu yang baik yang tidak. Oke, lanjut tadi ya. Sudah pemaparan yang kelompok 1. Lanjut kelompok 2 ya. Pemaparan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Quran surah Al-Maidah ayat 8, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qis wa la yajrimannakum sana'an nuqaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang beriman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi ya. Kelompok 3. Kalau kelompok 3 Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah terpaparkan tadi semua mengenai kelompok masing-masing. Setelah itu Pak berikan kesempatan kepada kalian untuk buat pertanyaan atau menanyakan satu pertanyaan kepada kelompok lain. Oke, untuk itu Pak persilakan. Oke, selanjutnya karena tadi sudah pemaparan, Pak persilakan sama kelompok masing-masing untuk memberikan pertanyaan.
Untuk itu di sini mulai kelompok 1 ya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 ya. Oke, kepada kelompok 1 Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 8? Oke, pertanyaan yang luar biasa bagus. Selanjutnya Pak, silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab. Karena pertanyaan tadi untuk kelompok 2. Untuk itu kelompok 2 silakan untuk menjawab. Sudah jawaban ya? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sungguh bagus. Pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 2 yaitu tentang kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 8. Untuk itu, saya berikan kesempatan kepada teman kelompok saya untuk menjawabnya. Sekian. Kandungan surat Al-Maidah ayat 8. Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 1 jawabannya? Jelas. Boleh? Oke, nice. Selanjutnya Pak, berikan kesempatan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 berikan pertanyaan kepada kelompok 3. Ada pertanyaan? Sudah ada? Ada. Oke. Pada kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bacakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oke, tadi pertanyaan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah siap menjawab? Sudah bisa memahami pertanyaannya? Bisa. Oke, kelompok 3 Pak, silakan. Terima kasih semua. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anak Abadillahi ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Sekian. Oke, tadi jawaban diberikan. Untuk kelompok 2 bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa? Oke, nice. Berikan tepuk tangan untuk kedua kelompok. Oke. Selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 3 Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan mengapa orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus juga. Pada kelompok 1 Pak berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan untuk kelompok 3. Sudah dapat jawabannya? Apa yang salah? Oke, pada kelompok 3 silakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok. Oke, untuk kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Pada kelompok 1 Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Jelaskan mengapa orang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya. Orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya karena sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan
menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih jawaban yang bagus sekali untuk dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 dikembalikan bagaimana jawaban dari kelompok 1? Jelas? Oke. Alhamdulillah ya. Jadi semuanya telah saling memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban juga masing-masing kelompok. Untuk itu tidak ada pertanyaan lagi lain? Aman? Oke. Terima kasih ya semuanya sudah berpartisipasi untuk berdiskusi. Di sini dimana kita lihat materi ya, sudah diberikan materi di layar. Dimana mengenai kejujuran ya, mengenai kejujuran ini pengertian jujur. Tadi sama-sama kita sudah dengarkan mengenai masing-masing kelompok. Dimana jujur berasal dari bahasa Arab. Kata jujur semakna dengan kata sidiku atau sidik yang berarti benar, nyata dan berkata benar. Lawan kata dari ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadzib. Ya. Secara istilah jujur atau asidik bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, dan ketiga ketegasan dan kemantapan hati, dan keempat sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Ya. Oke. Ini mengenai pembagian sifat jujur. Di sini ada pembagian sifat jujur yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali, di mana pembagian sifat jujur itu ada 3. Yang pertama jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Jelas? Jelas ya? Bisa mengetahui mengenai apa jujur dalam niat? Bisa? Contohnya bagaimana? Jujur dalam niat bagaimana contohnya? Kalau macam berpuasa, macam pengumumannya berpuasa itu harus dilaksanakan. Oke, siap. Jujur dalam perkataan, tulisan bagaimana? Apa yang kita katakan harus selalu benar atau nyata ya. Jujur dalam perbuatan atau amalia. Itu di mana tindakan kita di sehari-hari atau sesuai dengan perbuatan kita juga ya. Tindakan. Di sini ada contoh bukti kejujuran Nabi SAW ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dulu itu ya dikatakan juga orang yang paling jujur. Ya. Ini terhadap kita ya. Nabi Muhammad SAW terhadap kita, di mana Nabi SAW juga ini dia diberikan gelar. Apa yang diberikan gelar kepada Nabi Muhammad? Amin. Ya. Al-Asidik itu sahabat ya, bukan Nabi. Ya, itu siapa? Abu Bakar. Kalau Al-Amin artinya apa? Orang yang dapat dipercaya. Contohnya di mana? Ya, Rasulullah itu dikatakan Al-Amin orang yang dapat dipercaya. Ini ada kisahnya. Di mana Nabi SAW itu ya sangat percaya. Bahkan bukan cuma orang Muslim percaya dia, bahkan orang-orang kafir Quraisy pun ya mempercayai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami dengan materi tentang kejujuran? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa seperti itu ya kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini ya mengenai materi tentang berkata jujur sebagai amin kepribadian. Untuk itu ya sebelum Pak akhiri akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang bab 4 tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Ya, itu untuk materi selanjutnya ya. Oke. Sebelum Pak akhiri pertemuan kali ini, sama-sama kita lafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua
Dan Pak harap tidak pernah bosan untuk berperilaku jujur atau melakukan kejujuran dimanapun kalian berada dan kapanpun, dan terutama jangan lupa jaga sholat dan terus baca Al-Quran. Bisa ya? Bisa. Sekian dari Pak. Bila berkudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.